Baru-baru ini rame banget guys, perbincangan dari sosial media manapun, mau itu Instagram, TikTok, Twitter, itu lagi ngomongin kasus tentang tenggelamnya anak kecil berumur 6 tahun, yang dimana anak kecil ini tuh ternyata anak dari pemain sinetron atau artis dan seorang DJ guys. Raden Andante Khalif Pramudityo merupakan anak tunggal atau anak sematawayang dari Tamara Tiasmara dan juga Angger Dimas. Kenapa nih kok kasus ini kayak banyak banget dibicarain sama masyarakat gitu, sama netizen? Karena nih guys, ternyata banyak juga media-media yang menginformasikan tentang kronologinya anak ini tenggelam sampai penguburan, bahkan sampai setelah penguburan aja nih, ini tuh banyak keanehan bahkan kejanggalan-kejanggalan yang gak logis gitu kalau dipikir pakai logika. Maka dari itu di sini kita bakal ngebahas tentang profil, kronologi, bahkan sampai kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada kasus ini guys. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja ke videonya. Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang biasa dipanggil dengan Dante itu merupakan anak sematawayang atau anak tunggal dari pasangan Tamara Tiasmara dan juga Angger Dimas. Nah, Tamara Tiasmara ini siapa sih guys? Jadi Tamara Tiasmara ini merupakan seorang artis sinetron yang biasa main di film-film sinetron di Indonesia. Mungkin beberapa kalian yang gak suka nonton sinetron itu agak kurang familiar sama namanya Tamara Tiasmara ya. Karena Tamara ini ternyata kalau main sinetron juga biasanya nggak jadi pemeran utama gitu guys. Nah terus ayahnya si Dante ini berprofesi sebagai seorang DJ sekaligus produser guys. Jadi dia tuh lebih ke arah musisi EDM yang suka nih party-party. Nah mungkin kalian ada agak kenal nih sama Angger Dimas. Tapi kabarnya tahun 2021 itu mereka udah pisah guys atau udah bercerai. Di saat Dante ini tuh berusia 3 tahunan. Jadi 2017, 18, 19, 20. Ya benar. Sekitar umur 3 tahunan lah si Dante. Nah mereka kan udah berpisah tuh dari tahun 2021. Nah si Dante ini ternyata diurus sama emaknya. Jadi Tamara ini kayak single parents gitu lah. Kabarnya nih guys, menurut pengakuan dari mamanya si Dante, Dante ini tuh hobi banget sama yang namanya berenang. Sampai-sampai nih guys, saking ngelihat anaknya demen banget nih main air, dia tuh sampai dilesin berenang dari umur si Dante 2 tahun. Nah maka dari itu di saat ada berita tenggelamnya si Dante di saat umur 6 tahun, itu kayak menggelegar banget gitu, karena hobi si Dante ini tuh berenang gitu. Kenapa kok bisa gitu? Nah mungkin di sini udah cukup jelas ya guys profil backgroundnya si keluarganya Dante ini siapa gitu ya. Dante ini hobinya apa, Tamara siapa, Angger Dimas siapa, udah jelas ya guys. Oke langsung aja masuk ke kronologinya. Setelah hubungannya dari Angger Dimas, si Tamara ini yang sebagai single parents ini udah punya hubungan baru guys sama seseorang lelaki yang bernama Yuda Arfandi atau dikenal sebagai Fandi. Lalu si Dante nih anaknya Tamara ini cukup deket nih hubungannya sama si pacar barunya Tamara. Yang gue denger-dengar si Fandi sama si Dante ini tuh sering yang namanya berenang bareng guys. Nah terus pada tanggal 27 Januari tahun 2024 kemarin itu mereka memutuskan untuk berenang bareng di salah satu kolam renang yang terdapat di Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah cuman nih guys, ternyata di hari itu Tamara punya jadwal syuting nih. Jadi dia ngedrop si Dante untuk rumahnya si Fandi dulu buat main dulu nih. Terus setelah si Tamara pulang syuting baru mereka berenang bareng-bareng gitu. Niatnya tadinya mau kayak gitu. Nah udah kan akhirnya Tamara habis ngedrop si Dante di rumahnya si Fandi langsung menuju ke lokasi syuting. Nah pas lagi di lokasi syuting tuh si Dante tiba-tiba mendadak telepon si Tamara bilang kalau dia pengen berenang langsung nih sama si Fandi. Ya wajar-wajar aja sih menurut gue karena kan yang namanya anak kecil terus apalagi hobinya si Dante ini kan berenang, jadi wajar-wajar aja lah rasanya penyemplung aja kerjaannya gitu kan. Karena Tamara ngerasa nih si Fandi udah sering juga buat berenang sama si Dante, akhirnya diiyain aja lah tuh kayak si Dante mau pergi bareng si Fandi duluan. Udah tuh kan akhirnya si Dante sama si Fandi berenang tuh duluan di salah satu kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di hari yang sama tepatnya jam 5 sore si Tamara ini lagi syuting dapet telepon. Nah udah ditelepon kayak gitu ternyata si Tamara tuh dapet kabar kalau Dante mengalami kecelakaan di kolam renang guys. Nah pada saat lagi ditelepon itu dia lagi mendapatkan pertolongan pertama. Jadi sebelumnya ini si Dante ini udah muntah-muntah di kolam renang. Udah keluar semualah airnya. Dapat kabar kayak gitu, Tamara bukan main shock dong. Akhirnya dia nyuruh untuk bawa si Dante langsung ke rumah sakit. Dari lokasi syuting juga, ini si Tamara langsung OTW nih ke rumah sakit terdekat. Sekitar 10-15 menit lah perjalanan dari kolam renang ke rumah sakit. Nah, sepanjang jalan si Dante dibawa ke rumah sakit pakai ambulan,
si Tamara dapat kabar lagi nih lewat telepon kalau si Dante ini ternyata alat pendeteksi jantungnya itu udah garis datar. Jadi sorry banget udah meninggal gitu. Di situ makin panik dong Tamara, akhirnya dia bilang nih sama si penelpon untuk bawa Dante ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya langsung tuh dibawa si Dante ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Premier Jatinegara. Udah dibawa ke rumah sakit yang lebih besar juga, ternyata tim dokter itu bilang kalau Dante ini udah nggak bisa diselamatin. Hal ini dibuktikan karena tim dokter itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan air-air yang terdapat di hidung, bahkan di badannya si Dante, tapi udah gak ada air lagi guys, jadi udah kosong karena kan tadi sebelumnya udah sempat muntah-muntah kan. Ya udah ngedengar hal itu Tamara cuman bisa pasrah, cuman bisa nangis, cuman bisa ya udah sedih gitu kalau anaknya dia udah meninggal. Nah melihat nih Tamara sudah pasrah kayak gitu, akhirnya orang-orang sekitar tuh kayak nyaranin, lu lihat aja coba CCTV di kolam renang, ada apa sih sebenarnya kejadiannya tuh, kok bisa si Dante ini tenggelam, apa dia tenggelam sendiri atau ada yang tenggelamin. Nah cuman di situ posisinya si Tamara ini tuh kayak nggak mau ngelihat, dia bilang alasannya dia masih belum kuat mentalnya untuk melihat kejadiannya si Dante, dia masih sedih, dia masih dalam kondisi ya gimana sih namanya kehilangan seorang anak gitu. Nah cuma nih guys, menurut gue ini jawabannya si Tamara ini agak aneh gitu. Kenapa? Karena kan dia seorang ibu dari si Dante kan. Kenapa lu kok kayak nggak ada penasarannya, kagak ada keponya gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa sih kok bisa kejadian kayak gini gitu sama anak gue? Nah dari situ aja sih pasti aneh kan, kayak lu ibunya kok kagak ada kepo-keponya gitu. Makanya hal ini juga menjadi pertanyaan nih sama masyarakat atau netizen lah. Kayak lu emang nggak mau itu ya buat lihat kejadian kronologi anak lu tuh sebelumnya ngapain, kejadiannya yang realnya kayak gimana. Nah udah tuh guys, setelah itu akhirnya si Dante pun dimandikan. Nah lalu pada saat proses pemandian nih, pihak kepolisian tuh datang ke kediamannya Tamara untuk kayak ngajuin mau gak ini mayatnya untuk diotopsi. Tapi pihak Tamara itu kayak seolah-olah menolak akan otopsi mayatnya si Dante dengan alasan dia tuh kayak gak tega buat ngotopsi anaknya sendiri gitu. Padahal kan niatnya sebenarnya baik ya untuk kayak biar tahu si Dante ini sebenarnya kenapa gitu. Alasan dia tenggelam ini tuh sebenarnya kenapa. Nah udah tuh dia tolak, akhirnya pihak Tamara dan juga pihak mantan suaminya Tamara yaitu Engger Dimas sama-sama menandatangani penolakan otopsi mayat guys. Cuman di sini alasannya setelah itu si Tamara ini ternyata kayak nggak sadar atau masih kalut dalam kesedihan soal penanda tanganan otopsi itu. Gue nggak tahu ini konsepnya gimana, cuman di sini yang jelas pihak Tamara dan juga pihak mantan suaminya Tamara, Engger Dimas itu udah mempersetujui penolakan otopsi mayat ya guys. Surat penolakan otopsi mayat juga sudah ditandatangani. Akhirnya sehari kemudian setelah kejadian, yaitu pada tanggal 28 Januari tahun 2024, Dante pun dimakamkan di TPU Jeruk Purut guys. Nah, waktu proses pemakamannya Dante, Fandi yang merupakan pacarnya si Tamara ini tuh sempet dateng guys ternyata ke pemakamannya Dante. Bahkan ya, dia tuh sempet sapa-sapaan juga sama Engger Dimas yang mantan suaminya Tamara itu. Dan di sini juga kayak biasa aja, Engger Dimas kayak sapa-sapaan, terus dia tuh kayak nggak tahu guys kalau si Fandi ini tuh ternyata saksi yang ada di kolam berenang tempat Dante tenggelam itu guys. Bahkan kerabat-kerabatnya Tamara maupun Engger Dimas juga nggak ada yang tahu guys kalau si Fandi ini tuh yang ada di lokasi TKP itu waktu itu. Nah sudah kelar tuh proses penguburan, akhirnya kita ke proses penyelidikan. Tepat 4 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 2024, si Tamara ini baru ngelaporin kejadian ini ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur guys. Nah di sini juga timbul pertanyaan nih, kenapa lu baru 4 hari kejadian, udah proses penguburan juga, kenapa lu baru mau laporin kejadian ini ke pihak kepolisian gitu. Nah cuman dari Polsek Durensawit ini juga belum ada kayak bukti-bukti dari CCTV juga atau informasi-informasi lanjut. Akhirnya pada tanggal 1 Februari tahun 2024 itu si Tamara dengan salah satu pengacaranya yang bernama Sandi Arifin melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain nih guys, Engger Dimas yang merupakan mantan suaminya Tamara yang ikut tanda tangan soal penolakan otopsi tiba-tiba mencabut penolakan tersebut nih guys. Karena dia di situ kayak udah mulai ngerasa ada yang nggak beres nih sama kejadian ini nih. Terus ditanya tuh kan, kenapa lu waktu kemarin malah tanda tanganin surat penolakan otopsi mayat?
Dijawab tuh sama Engger Dimas, karena waktu itu dia ngerasa kayak nggak ada yang aneh, nggak ada kejanggalan-kejanggalan. Dan dia ya cuma dapat kabar anaknya meninggal karena tenggelam aja, udah that's it, nggak ada kelanjutan apapun itu. Nah terus ternyata si Engger Dimas ini baru tahu dari pengakuannya Tamara kalau si Dante ini nggak pergi sendirian guys, dia pergi bareng teman-temannya dan ada salah satu orang dewasa guys. Nah udah nih, udah mulai curiga kan, kok gue kagak tahu gitu kan, kok gue baru tahu beberapa hari setelah kejadian. Wah makin curiga di situ Engger Dimas akhirnya benar-benar dicabut tuh penolakan otopsinya dan akhirnya mulai mempermudah penyelidikan. Nah pencabutan ini guys dari Engger Dimas itu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari tahun 2024, tepatnya 2 hari setelah laporan masuk nih dari Polda Metro Jaya. Dari pencabutan ini juga Engger Dimas berharap banget nih bakal cepet terungkap nih soal kasus yang ini. Bahkan Engger Dimas tuh sempet ngomong ke media kalau dia ngerasa kayaknya anak gue tuh bukan tenggelam sendiri, melainkan ditenggelamin nih. Tapi siapa orang yang nenggelamin anak gue? Apa itu Tamara? Karena orang-orang sekitarnya tuh pada nggak tahu guys, ternyata ada Fandi di kolam renang tersebut waktu kejadian. Makanya nih karena banyak yang gak tahu, akhirnya orang-orang pada susnya tuh ke si Tamara. Karena kan Tamara ya sebagai ibunya gitu kan, sebagai ibu yang ngurus si Dante. Ya wajar-wajar aja kalau si Tamara yang menjadi suspeknya gitu. 3 hari setelah pencabutan surat penolakan otopsi, akhirnya pada tanggal 6 Februari tahun 2024, tepatnya pukul 9 pagi, ekshumasi atau pembongkaran kuburan itu dilakukan guys untuk mengambil sampel-sampel dari mayat. Jadi kalau mau dihitung nih dari tanggal 28 Februari dari pemakaman si Dante sampai tanggal 6 Februari, tepatnya itu udah 10 hari ya guys si Dante ini sudah dimakamkan. Ekshumasi atau penggalian kuburan pun dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang pada saat itu didampingi oleh orang tuanya Dante yaitu Tamara dan juga Engger Dimas guys. Nah dari sini sudah ada beberapa organ dalam yang diambil dari tim forensik untuk diperiksa nih guys. Nah menurut keterangan dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati yaitu Dr. Farah Kauro, di sini sudah menjelaskan kalau korban itu meninggal karena tenggelam ya guys. Nah waktu proses otopsi ini berlangsung guys, tubuh jenazah ini ternyata sudah membusuk ya. Karena wajar-wajar aja, dia kan meninggal karena tenggelam dan udah pastinya itu sudah mengandung banyak air dan juga dia sudah dikubur selama beberapa hari yaitu 10 hari guys. Di sini juga dikatakan kalau bagian organ dalam tubuh jenazah yaitu paru-paru, lambung dan juga usus itu sudah mencair atau melunak guys. Selain itu juga terdapat pemeriksaan destruksi asam, sumsum tulang dan juga hati. Nah, di sini nih terdapat ganggang atau tumbuhan air yang terdapat di dalam tubuh jenazah. Dari hasil ini juga bisa dapat disimpulkan kalau korban ini tenggelam akibat ditenggelamkan. Nah, di sisi lain nih, polisi itu sudah menaikkan kasus ini tuh dari penyelidikan ke penyidikan, guys. Dari sini kepolisian sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV dan di dalam bukti rekaman inilah kelihatan dengan jelas kalau si Fandi ini berusaha menenggelamkan Dante yang baru berusia 6 tahun. Dari bukti rekaman CCTV itulah akhirnya Engger Dimas tahu kalau si Fandi ini ternyata nemenin si Dante waktu kejadian. Kenapa Tamara tuh nggak ngomong dari awal gitu? Kenapa nggak ngomong kalau misalkan, iya nih pacar gue yang nemenin si Dante untuk berenang di waktu itu? Kenapa Tamara ngomong ke media kalau cuman salah satu orang dewasa aja gitu, nggak ngomong terang-terangan kalau itu tuh si Fandi, pacarnya dia? Timbul kan tuh pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kenapa kagak langsung ngomong pacarnya? Cuman mungkin di satu sisi si Tamara ini tuh menutup-nutupi karena kan ya ini pacarnya Tamara gitu kan, gue juga nggak mau pacar gue namanya jelek, mungkin ya, mungkin. Dari bukti rekaman CCTV ini juga kelihatan kalau si Fandi ini tuh berada di belakangnya si Dante ya guys. Jadi si Dante ini kayak lagi megang pinggiran kolam berenang, terus si Fandi ada di belakangnya, terus sambil kayak noleh ke kanan ke kiri, seolah-olah kayak aman kagak nih gitu. Dari CCTV ini juga bisa kelihatan kalau si Fandi ini itu berulang kali guys nyelupin kepalanya si Dante ke dalam air sampai di saat si Dante ini sudah melemas dan sudah mulai kehabisan nafas, baru dia kayak pura-pura nolongin gitu si Fandi ini ke dalam ke atas kolam renang. Jadi kayak udah ke permukaan kolam renang, baru dia kayak sosokan yang ngebantuin lah gitu.
Nah, timbul nih dari banyaknya pertanyaan, siapa sih cewek yang berada di sekitaran mereka? Ternyata cewek anak kecil ini merupakan anaknya si Fandi. Jadi si Fandi ini tuh merupakan duda juga guys. Si Fandi pernah menikah sebelumnya. Nah, jadi sedikit informasi, si Fandi ini ternyata pernah menikah pada tahun 2019 dengan seorang wanita yang bernama Vanessa. Ya di sini kita juga belum tahu ya guys, background pastinya si Fandi itu tuh siapa sebenarnya. Karena di sini dari sosial medianya si Fandi juga, dia tuh sering banget foto-foto sama selebriti-selebriti tanah air. Yang dimana kita juga jadi bertanya-tanya nih, ini si Fandi ini merupakan seorang artis juga atau influencer atau mungkin public figure, ya nggak ada yang tahu. Cuman yang pastinya sudah jelas dari bukti rekaman CCTV, si Fandi ini menjadi tersangka. Oke, langsung aja kita ke kronologi penangkapannya. Pada tanggal 9 Februari tahun 2024, tepatnya pada pukul 9 pagi nih, pihak kepolisian akhirnya mendatangi kediamannya Fandi yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Polisi waktu itu mendatangi kediamannya Fandi bersama dengan ketua RT dan juga security perumahan tersebut nih. Dari video ini juga kelihatan kalau si Fandi ini tuh digerebek di kamarnya dan di sini kelihatan kalau dia tuh baru bangun tidur ya guys, kayak setengah sadar gitu. Lalu di sini juga polisi menunjukkan surat penangkapan dan akhirnya si Fandi dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah, di sini bukti yang paling kuat itu adalah bukti rekaman CCTV guys. Yang dimana bukti ini tuh udah kuat banget ya guys untuk ngebuktiin kalau si Fandi ini memang bersalah dan menjadi tersangka. Dari bukti sekuat itu, akhirnya si Fandi berstatus sebagai tersangka dijerat dengan pasal berlapis dari mulai perlindungan anak sampai pembunuhan berencana. Nah, di sini kan udah kelihatan kalau Fandi menjadi tersangka ya guys, tapi sampai saat ini juga masih tahap penyelidikan nih pihak polisi tentang apa motif si Fandi ini membunuh Dante. Dan ada juga timbul kejanggalan-kejanggalan yang dimana bakal menyeret nama-nama lain nih dari kasus ini. Oke, langsung aja kita bahas ke kejanggalannya. Engger Dimas yang merupakan ayah kandung dari Dante ini menyatakan kalau si Dante ini tuh nggak suka yang namanya berenang gitu, nggak hobi dia. Dan itu diomongin langsung dari Dante-nya sendiri ke Engger Dimas. Jadi si Dante ini tuh lebih berkomunikasi sama Engger Dimas ini lewat telepon sendiri, bukan melalui Tamara. Nah, dari sini Engger Dimas tuh dapat info dari Dante kalau dia udah nggak mau berenang lagi, tolong sampai ini ke Tamara kalau si Dante ini nggak suka berenang, kalau Dante ini udah mau berhenti berenang. Nah, di sini kan dapat banyak pertanyaan ya pastinya dari netizen, kayak kok si Tamara ibunya Dante bilang si Dante ini hobi berenang, sementara dari pihak ayahnya Dante yaitu Engger Dimas dia bilang kalau Dante ini gak suka yang namanya berenang. Kok beda nih dua-dua orang ini ngomong statementnya. Muncul lagi lah tuh pertanyaan dari netizen, kok si Dante bilang yang gak suka berenang tapi tiba-tiba dia berenang sama Fandi lagi gitu kan. Kayak ini maksudnya apa nih, kok tiba-tiba begini gitu kan. Pasti banyak gitu tanda tanya dari netizen kan. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah apa mungkin nih ada desakan atau paksaan dari pihak Fandi maupun Tamara untuk mengajak Dante di saat itu untuk berenang guys. Tapi di sisi lain dari pihak Fandi yaitu keluarga maupun kerabatnya itu membantah statement tentang bukti rekaman CCTV yang dimana itu jelas-jelas ya kelihatan kalau Fandi ini nenggelemin Dante ya. Mereka ngebantah kalau si Fandi ini nggak mungkin ngelakuin hal keji kayak gitu. Yang kita lihat selama ini Fandi itu deket banget kok sama Dante. Dia sering berenang bareng kok. Kelihatan kok dari sosial medianya Fandi sering mengumbar kebersamaan bersama Dante lagi berenang. Dari situ juga netizen gak bodoh gitu. Maksud gue ya udah kelihatan banget si Fandi ini dari bukti rekaman CCTV dia menenggelamkan si Dante selama 12 kali gitu. Bukti udah kelihatan jelas depan mata. Kecuali di sini ada statement-statement dari Fandi sendiri yang meyakinkan kalau dia ini tidak bersalah ya guys. Yang jelas nih ternyata sampai saat ini juga belum tahu pasti motif si Fandi ini tuh apa. Ya di sisi lain juga banyak nih yang nanyain kayak kenapa waktu pas awal kejadian si Tamara nggak langsung lihat CCTV-nya gitu. Emang lu nggak mau itu ngelihat kejadiannya secara langsung di hari itu juga? Kan timbul tuh pertanyaan dari netizen kan kayak kenapa? Nah, apakah di situ Tamara udah tahu nih kalau si Fandi adalah penyebab dari semua ini? Dan emang dia sengaja menutup-nutupinya aja nih dari media biar si Fandi ini namanya nggak bermasalah atau jelek lah. Cuman pengakuan dari Tamara dia membantah statement ini. Dia bilang kalau dia tuh nggak kuat mentalnya atau belum siap untuk melihat kejadian secara langsung dari CCTV guys. Ya mungkin namanya beda-beda orang kan beda-beda perasaannya. Mungkin Tamara ini lebih ke perasaan yang
sensitif, kayak nggak dulu gitu ngeliat, terus nggak kuat, ntar dia makin nangis atau makin galau gitu. Nah, terus kan di sini juga banyak timbul tanda tanya nih, kenapa lu waktu ngumumin ke media itu tuh cuman ngomong orang dewasa aja, nggak ngomong si Fandi langsung gitu kan. Kenapa dia baru mengakui kalau itu merupakan pacarnya ya, yang waktu itu di samping Dante, di saat bukti rekaman CCTV-nya tuh udah keluar gitu. Maksud gue, kenapa lu harus laporan ke polisi segala macam dulu gitu? Kenapa lu nggak langsung tanyain ke pihak kolam renang atau mungkin dari Fandinya sendiri? Kan ibaratnya timbul banyak pertanyaan gitu kan, dari gue sendiri juga mempertanyakan hal itu. Padahal simpelnya ya, sebenarnya nggak perlu polisi juga, lu udah tahu kalau anak lu tuh sama Fandi yang merupakan pacar lu sendiri. Emang lu udah rencanain hari itu buat berenang gitu kan. Terus di hari yang sama juga, lu sebenarnya cuma sesimpel itu ngeliat bukti rekaman CCTV, udah. Habis itu lu tahu orangnya dia, ya laporin ke polisi. Sesimpel itu padahal ya gitu. Cuman kan di sini kita nggak mau nuduh, nggak mau apa gitu kan, karena masih berjalan dengan proses kan. Ya udah, kita cuma bisa nunggu hasilnya kayak gimana pastinya. Nah, terus nih guys, dari tubuh jasadnya si Dante juga itu terdapat bekas gigitan dan juga luka-luka lebam. Nah, dari sini nih Tamara ini punya pernyataan guys kalau dia sendiri di rumah sakit yang menggigit bahkan mencubit atau memukuli jasad anaknya tersebut. Karena kenapa? Mungkin di satu sisi Tamara masih nggak terima, kayak ini anak gue beneran udah meninggal gitu mungkin ya. Jadi mungkin di situ dia kayak menggigit atau mencubit bahkan memukuli jasad mayat anaknya sendiri biar mendapatkan respon dari anaknya gitu. Ini pernyataan dari Tamara sendiri ya. Tapi nih ya guys, soal luka gigitan dan juga luka lebam ini juga ada penjelasan dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu Dr. Farah Kauro, menyatakan kalau kondisi ini adalah kondisi yang normal kepada jasad. Dinyatakan kalau kondisi luka lebam itu adalah hal yang normal di saat jasad baru 30 menit pertama meninggal. Sementara itu, tim forensik juga menyatakan kalau mereka tidak menemukan luka gigitan guys. Jadi mereka ini cuma menemukan kulit yang mengelupas atau hilang karena pembusukan, karena kan di sini udah 10 hari dimakamkan ya guys. Nah, selain itu semua nih guys, ternyata terdapat juga kejanggalan-kejanggalan di saat Tamara ini membagikan foto berduka, yang dimana kondisinya foto ini tuh kayak suasana lebaran guys. Jadi di sini nggak kelihatan kalau mereka tuh lagi berduka. Fotonya tuh kayak pada senyum semua, nggak ada muka bengkak gitu, matanya bengkak. Bahkan Tamara sendiri yang merupakan ibu kandungnya si Dante sempet-sempetnya untuk catokan, make up, ngalis, bahkan pakai bedak. Ya selayaknya orang make upan gimana sih? Di sini juga netizen dapat membanding-bandingkan foto berdukanya Tamara dengan foto berdukanya almarhum Ashraf Sinclair. Di sini kelihatan banget ya guys, kalau Becel itu udah nggak mikirin yang namanya make up, rambut segala macem, udah nggak mikirin lah, dia udah fokus ke pemakaman ya suami tercintanya itu. Dibandingkan dengan foto Tamara yang di sini vibes-nya kayak lebaran, bajunya serba ya putih. Karena kan biasanya kalau yang namanya pemakaman atau berduka itu identik yang namanya hitam-hitam gitu ya. Ya ini menjadi perbincangan netizen juga guys, karena kayak kok lu bisa gitu ya, sempet-sempetnya senyum, sempet-sempetnya nyatokan, sempet-sempetnya make upan di saat lu lagi berduka soal anak lu yang meninggal. Nah, di sini juga tanggapan dari pihak Tamara itu membantah statement netizen ya. Dia bilang kalau enggak kok, Tamara memang sesedih itu kok di balik kamera. Tamara tuh bahkan berperan penting dalam kasus kejadian tenggelam anaknya ini. Di sini ditunjukkan juga ya guys foto-foto di mana si Tamara ini benar-benar sedih gitu. Benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya anak semata wayangnya itu ya guys. Di sini bisa kelihatan nih foto-fotonya nih. Jadi mungkin aja di saat itu dia foto-foto yang soal kesedihan-kesedihannya itu nggak terlalu beredar di sosial media. Mungkin orang-orang cuman taunya keluarganya Tamara ini yang lagi pose rapi, lagi tersenyum. Mungkin ini menjadikan statement-statement netizen ini muncul ya ke arah negatif gitu statementnya. Menurut gue pribadi, dari kasus tenggelamnya Dante anak Tamara dan juga Engger Dimas ini, banyak juga keanehan dan juga kejanggalan. Ya tapi balik lagi guys, karena di satu sisi kan soal kasus ini juga belum terpecahkan ya, maksudnya belum terungkap secara pasti gitu kan. Ini kan cuma statement-statement netizen ya, yang dimana memang aneh sih kedengarannya, memang bener-bener janggal sih. Cuman kita tidak bisa memastikan itu semua guys, tanpa bukti atau terungkapnya motif yang asli dari Fandi sendiri.
Cuma di sini juga kita dikasih pelajaran atas kasus ini untuk tidak mempercayai orang sekitar kita siapapun itu, mau itu pacar, teman, kerabat. Kita tidak bisa mempercayai itu semua dengan cuma-cuma guys. Terlepas dari keanehan dan juga kejanggalan, semoga Dante diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan dan juga kesabaran. Semoga kasus ini cepat terselesaikan dan cepat terungkap. Dan untuk kalian-kalian yang mau request, Kak tolong dong bawain kasus ini, tolong dong bawain tragedi ini, bisa banget untuk langsung aja komen di bawah. Dan kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herina. See you in the next video. Bye-bye.